Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersamaku Kasih. Nah, di video kali ini sesuai judulnya, aku akan ngasih tips ke kalian gimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir dengan waktu yang cepat dan mudah. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan selamat menonton! Video ini dibuat karena banyak pertanyaan yang masuk dari teman aku, khususnya kasih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu nggak sedikit loh. Gimana cara ngumpulinnya? Nah, sebenarnya suatu pekerjaan itu akan terlihat susah apabila kita melihatnya secara berlebihan. Sebaliknya, suatu pekerjaan itu akan terlihat mudah apabila kita menjalankannya dengan ikhlas dan percaya akan proses. Karena nggak ada barang berharga tanpa melewati suatu proses. Nggak ada juga yang namanya angka 1 langsung meluncur ke angka 100. Pasti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini tips yang aku berikan bukan hanya terpaku untuk channel kalian saja, tetapi juga kepada orang yang mengelola atau menjalankan channel itu. Jadi, tips yang pertama itu adalah mempunyai kekuatan niat yang sangat tinggi. Jadi, tanyakan dulu nih kepada diri sendiri, ini benar-benar nggak sih kuat niatnya ingin jadi YouTuber? Karena content creator itu nggak hanya sebatas upload video dan menunggu uang. Tapi content creator itu adalah orang yang mengupload video, yang bertanggung jawab atas video itu, orang yang mengelola channel, bagaimana channel itu harus berkembang, maju gitu, harus aktif channelnya, nggak sekedar hanya upload terus berharap uang akan masuk ke rekening kita. Nggak hanya sebatas itu. Nah, kalau kita sungguh-sungguh menjalankan niat ini, bonusnya adalah monetisasi. So, ini berawal dari kalian, jadi kalianlah yang harus menyelesaikan misi ini. Nah, tips yang kedua adalah niat tanpa usaha adalah hal yang percuma. Nah, jadi seseorang yang mempunyai niat yang sudah sungguh-sungguh tapi tidak dibarengi dengan usaha itu adalah hal yang nihil. Namun, kebanyakan orang kalau sudah mempunyai niat yang kuat, mempunyai niat yang tekad yang sangat tinggi, pasti ia akan mengusahakan gimana niat itu supaya tercapai. Jadi jangan hanya sekedar pengen hasilnya, pengen itu tapi nggak ada usaha, itu sama aja kayak apa ya, mengharapkan orang yang menunggu itu tapi nggak datang-datang. Nggak ya, canda. Sama aja berharap YouTube itu menghasilkan uang dan masuk ke rekening kita, namun tanpa didorong adanya usaha. Tips yang ketiga adalah cari topik yang saat ini sedang trending. Misalnya, saat ini kan lagi rame-ramenya tuh tentang beauty vlogger. Tetapi ketika kalian seorang beauty vlogger, terus yang trending adalah tentang mobil-mobilan, itu nggak nyambung ya. Karena ini, aku pernah nanya sama content creator yakni Kariri Fajriah tentang channel aku kayak gimana nih kalau aku buatnya, kan dulu channel aku tentang ini, terus aku mau pindah ke channel yang ini dari A ke B gitu. Kata Kariri, pendapat Kariri nih boleh, namun jangan terlalu banting setir. Kayak tadi, beauty vlogger kemobilan itu terlalu banting setir, kayak nggak ada kaitannya gitu. Hal ini akan berpengaruh juga kepada penonton, kepada para audiens. Kalau kita beda-beda topik, mereka akan bingung gitu. Misalnya, audiens ini mencari tentang cara menghilangkan misalnya jerawat. Terus mereka pengen cari lagi tuh, oh berarti mereka berpikiran content creator ini membahas tentang kecantikan. Mereka cari lagi tuh di channel itu, apa saja sih yang dapat mengobati jerawat. Ternyata nggak ada, macam-macam. Ada traveling, ada makanan, ada ini itu segala macam. Jadi kita berharap juga kepada audiens yang apa ya, yang berbobot gitu, yang bisa bertahan di channel kita, dan kitanya pun bisa menguatkan si penonton itu bahwa di channel kita pun bisa menghasilkan video yang dia mau. Nah, ini pernah ya pengalaman aku sendiri. Dulu itu pernah aku subscribe salah satu content creator, aku klik karena videonya itu beberapa sangat menarik. Tetapi lama-kelamaan kok ini terus terus notifikasinya muncul kapan aku mensubscribe gitu. Videonya beda dengan apa yang pernah aku alamin, yang pernah aku minati ya. Karena pasti kebutuhan audiens itu berbeda-beda.
Namun usahakan cari topik yang semenarik mungkin yang sedang dicari banyak orang. Itu akan kemungkinan diklik dan ditonton oleh semua orang, yang akan menambah 1000 subscriber tadi dan 4000 jam tayang. Nah, terus apa hubungannya sih sama YouTube? Kan kita asal upload video aja gitu. Ada hubungannya loh teman-teman, karena tim YouTube itu akan bingung juga channel kita ini arahnya kemana, belok kanan, belok kiri, nggak lurus gitu. Jadi mereka ini juga bingung mempromosikan untuk membantu channel kita gitu. Sedangkan kita nggak menentu, kadang kiri, kadang kanan. Nah, tips yang kelima adalah mempromosikan channel kalian ke media sosial yang kalian punya. Seperti di Facebook, Instagram, WhatsApp, terus Twitter, dan lain-lain. Pokoknya semua media sosial yang kalian punya. Kak, malu. Gak ada kata malu loh. Kalian ini apa tujuannya sih? Kalau kalian hanya memakan rasa malu, kalian hanya memakan rasa gengsi, kalian kapan majunya? Sedangkan kalian pengen jadi orang yang pasti ada panutan dong ya. Semua orang itu pasti ada panutan. Orang yang kalian panut itu juga melalui proses yang sama seperti kalian. Tapi kalau kalian gak bangkit-bangkit, gak bangun-bangun, gak berusaha ngerubah sifat yang kalian seharusnya gak miliki gitu, kenapa itu dipertahankan? Kalau kalian gak share video kalian, berharap audiens itu datang sendiri ke video kalian, itu sangat sulit ya. Tanpa kalian promosikan itu sangat sulit. Jadi gimana memperoleh 4000 jam tayang kalau nggak kita promosiin, kita diemin aja itu video, nggak akan berkembang. Promosi yang dimaksud adalah promosi yang hanya men-share link kalian atau mempromosikan ini video aku gitu, bukan yang aku pernah dengar namanya sub for sub. Itu adalah kita mensubscribe, balasannya adalah orang mensubscribe channel kita juga. Jadi kayak saling bantu-bantu gitu loh. Tapi rata-rata yang aku temui, kalau kalian udah melakukan sub for sub itu, lama-kelamaan subscriber kalian akan berkurang. Dan subscriber yang kalian punya itu nggak ada kualitasnya, karena nggak atas nggak kemauan atas diri sendiri untuk mensubscribe gitu, hanya untuk kebutuhan channel ini bisa berkembang. Jadi sub for sub itu ngebantu, tapi nggak selamanya. Itu hanya sementara, bertahan beberapa hari aja. Itu yang aku lihat. Jujur aku pernah melakukan itu juga dulu banget, saat subscriber aku masih puluhan orang, gak sampai 1000-an, karena kalau udah monetis aku udah tenang gitu. Berharap channel ini tuh bisa berkembang dengan sendirinya, dengan baik, tanpa bantuan yang dilarang oleh YouTube. Nah, untuk sub for sub ini akan aku bahas di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Oke, next tips selanjutnya adalah buat thumbnail semenarik mungkin. Nah, ini ada contoh thumbnail yang aku buat tentang topik yang sama, misalnya tentang menambah berat badan. Menurut kalian, menarik yang ini atau yang ini? Dari tampilan thumbnail pun, audiens akan melihat ini gambar mana nih yang menarik. Kalau hanya tulisan, garis polos, atau nggak ada motifnya, nggak ada keterangannya, itu kemungkinan gak akan diklik. Karena thumbnail itu juga sangat berpengaruh dalam audiens mengklik video. Jadi thumbnail itu adalah salah satu alat supaya audiens itu penasaran kepada video kita. Tips yang selanjutnya adalah buatlah video yang berdurasi tidak sedikit. Gak sedikit itu berapa sih kak? 8 sampai ke atas. Tapi rata-rata sampai 15 menit itu udah cukup ya. Udah cukup bagus kok kalian kalau bisa sampai 15 menit. Tapi kalau udah 8, itu sudah bagus, sampai ke atas. Namun, isi dari video kalian yang berdurasi panjang itu juga perlu diperhatikan. Buat apa sih kalau buat durasi panjang-panjang, tapi kalau isinya nggak ada membosankan gitu. Jadi penonton akan kabur, nggak jadi lihat sampai habis. Jadi menurut aku durasi 8 menit itu udah cukup kok. Yang penting isinya berkualitas, yang nggak membuat penonton kabur. Tapi sebaliknya, membuat penonton betah untuk menonton, bahkan bisa mengklik video yang lain. Nah, jadi itu dulu yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Itu adalah poin-poin penting dari seorang YouTuber bisa memulai karirnya. So, di lain waktu aku akan membahas video tentang sub for sub tadi. Jangan lupa subscribe, aktifin notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan video dari aku. Like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.